Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nurun bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah di kesempatan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa beraktivitas dan sekaligus bisa menyapa sahabat-sahabatku yang selalu setia menonton video-video saya. Dan saya ucapkan terutama terima kasih kepada kalian semua, dan saya doakan kalian juga semoga sehat selalu sehat walafiat, dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan yang sedang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakitnya, dan juga semoga putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun kalian berada, selalu saya sampaikan, mari kita selalu menjalin persatuan dan kesatuan umat, dan tetap semangat walaupun apapun yang kita lihat dan kita dengar, apalagi tentang hal nasab ini masih selalu bergulir, sahabat-sahabatku ya. Jadi kita tetap berpegang teguh untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat tersebut dengan cara kita harus bisa menyikapi hal-hal yang kita hadapi di saat ini ya. Dan mari kita tonton video ini sampai selesai baru di komen, dan tentunya komenannya yang bermanfaat sahabatku ya. Mari tonton videonya, selamat menonton. Kesempatan sore hari ini, bahkan hari ini adalah suatu kemuliaan buat kita semua. Kita didatangkan daripada Khalifah Al-Habib Syekh. Mudah-mudahan daripada penyematan nama Khalifah ini Buya tidak keberatan, insyaallah, karena memang Habib Abdurrahman Syekh pun telah mengasih syahadah seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan beliau kesehatan dan dipanjangkan umur beliau, amin ya rabbal alamin. Abuya yang sangat kita muliakan, bahwa tadi Abuya mengatakan bahwa syarat daripada seorang habaib tersambung, dan kita ketahui ketersambungannya kepada Nabi Muhammad, yang pertama dengan al-istifadhah wa syuhrah. Ada satu bantahan, kami semua ini mencintai para habaib, dan kami berharap bantahan semua orang-orang di luar itu tentang ketersambungan Imam Ubaidillah bin Ahmad Muhajir itu terbantahkan dengan kitabnya Abuya. Cuma ketika hijrah dari Basrah, dari Irak ke Husaisah, ke tempat kota daripada di mana Imam Ahmad Muhajir ada di sana, bahkan berada nikah di kota Sumal. Kita alhamdulillah sudah berziarah ke sana. Bahwa Imam Ubaidillah ini dahulu tatkala beliau diajak oleh ayahnya belum diisbatkan, dihakim di kota Irak karena masih kecil, sedangkan yang lain sudah diisbatkan kayak gitu. Kemudian beliau ketika sudah berada di kota Husaisah ya, di kota Yaman tersebut, apakah benar beliau ini berjalan dengan perjalanan haji bersama 1000 orang, kemudian beliau
buat janji kepada teman-teman beliau di Irak untuk ketemu di Mekah. Kemudian datang juga bersama-sama ke Irak, kemudian disambut oleh teman-teman beliau dan orang-orang yang kenal, yaitu syuhrah tersebut, yaitu dengan cara syuhrah tersebut yang dikenal oleh orang-orang Irak bahwa Ubaidillah ini memang anak Ahmad Muhajir. Kemudian setelah ketemu di kota Mekah, 1000 orang tersebut bahkan di bawah nafkah daripada Imam Ubaidillah, dibiayai semua. Kemudian setelah dibiayai, setelah berhaji bersama-sama orang 1000 orang yang dibawa oleh Imam Ubaidillah, bahkan berapa ribu orang yang ada di kota Irak yang berjanji oleh Imam Ubaidillah, kemudian bersama-sama juga pergi ke Irak, kemudian diisbatkan di sana. Apakah ceritanya seperti itu atau bagaimana, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, mudah-mudahan kita nggak salah. Dalam kitab sirahnya memang Said Ubaidillah itu adalah asal namanya Abdullah Ahmad bin Isa, Abdullah bin Ahmad bin Isa, lalu mengganti diri dengan Ubaidah karena tawadhu'nya. Beliau dari Ubaidah memang asalnya perpindahan dari negara Basrah. Kebetulan Basrah itu negara yang betul-betul subur, berlimpah ruah kaya, tapi keadaan politik waktu itu ada kegoncangan dari pemerintahan dan khususnya dari orang-orang mata-mata yang mungkin orang-orang Bani Umayyah itu yang banyak iri kepada Ahlul Bait juga, seperti hanya sekarang banyak isu-isu yang bohong, yang hoak, akhirnya mereka terancam dan banyak diganggu sampai berangkat beliau ke Hadramaut. Hanya sebelum ke Hadramaut beliau berangkat dulu ke Madinah Al-Munawwarah beserta rombongan. Lalu dari Madinah memang pada menghormati, pada saling cinta, lalu mengajak pindah ke Hadramaut dan pindah-pindah tempat dari kota ke kota yang lain. Dan juga karena ada sekian anak yang berangkat itu, lalu beliau di Basrah. Orang-orang Basrah menyatakan mendukung atas kenasaban itu Ahmad bin Ubaidah atas anaknya Ahmad bin Isa Muhajir itu, dan didukung oleh orang-orang warga Basrah. Jadi sudah semuanya sepakat bahwa itu adalah Alwi bin Ubaidah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, diakui oleh orang-orang Basrah semuanya waktu berangkat. Bahkan pernyataan itu di negara Mekah waktu berangkat bersama-sama naik haji. Dan dari naik haji beliau berangkat menuju Hadramaut dan dia berpindah-pindah tempat. Dan ada salah seorang yaitu Muhammad yang ditinggalkan di Basrah untuk menjaga kekayaannya. Dan beliau berangkat ke Hadramaut. Hadramaut memang negara yang tandus dari dan kering. Hujan pun kadang sampai sekarang 1 tahun paling 2 kali, kadang-kadang 1 tahun hanya 1 kali. Maka beliau banyak membantu masyarakat, akhirnya disegani. Dan waktu memang ada gejolak agama yang non Islam dan yang ahli bid'ah, dan alhamdulillah ahli sunnah yang disebarkan oleh Ubaidillah dan juga Syiah juga ikut membantu, dan penyebarannya alhamdulillah di Hadramaut makin pesat dan diakui oleh semua ahli Hadramaut. Gitu kira-kira, memang itu kenyataannya akur dengan hikayat. Beliau berangkat naik haji beserta rombongan dan di haji menyatakan mendukung atas nasabnya, dan di Basrah juga khususnya ahli Basrah. Jadi adanya nasab adalah cukup dengan memenuhi syarat asyuhrah wal istifadah, tidak besar lagi. Sedangkan ayat yang mengatakan dengan tes DNA, itu tes DNA masalah dolal katanya, bukan barang yang ahli syara. Syara hanya paling-paling dengan ada qafah ya, kiapah itu kiapah dengan qafah, qaib orangnya yang menjaga kemiripan rupa. Untuk qafah hanya nasab dari anak pada bapak. Untuk menambungkan nasab cukup dengan syuhrah wa itifadah. Jadi insya Allah untuk menyambung nasabnya Ahlul Bait sudah memenuhi syarat.
kecuali orang yang bugut barangkali, tapi takut kita kalau bugut di sini terangkan man mata fi bugdi ahli baiti Muhammadin mata fasikon wa mata kafir dalam hadis. Lihat saja penjelasan Ibnu Hajar panjang lebar dalam kitab Suwaibul Muhriqah, Imam Yusuf Nabhani banyak lebar untuk Syarhul Mu'abbad dan lain-lain ulama khususnya Syekh Abdul Wahab Syahrani. Jadi insyaallah itu pernyataan memang aku dengan dasar-dasar yang tadi. Jadi cukup dengan syukur wal istifadah. Oke. Jadi sudah jelas yang disampaikan oleh Abuya dalam kitab beliau bahwasanya apa yang dituduhkan oleh orang yang mengklaim bahwasanya nasab para habaib terputus telah dijelaskan dengan seksama dalam kitab beliau Al-Hisam Al-Maslul, bahwasanya nasab para habaib baik di Indonesia maupun yang dimanapun berada nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.